Di sini saya dibantu ada Kadispen, ada Asintel, dan juga teman-teman yang lain bisa. Dari penyelidikan yang membuktikan bahwa korban ini melakukan tindakan bunuh diri segala macam, yang pada akhirnya mereka menyatakan oke, ini bunuh diri. Itu pertama. Kedua, korban tangan tadi persisnya di mana, apakah mungkin boleh di digital forensik yang di telepon genggam, apakah itu juga menjadi bukti yang bisa diterangkan, itu apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa didengar untuk yang lainnya. Tadi kami sebetulnya tidak menyampaikan bahwa almarhum ini bunuh diri, tapi ternyata teman wartawan sudah tahu duluan, kami sampaikan. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia bagian Timur, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ini datang ke ruangan kesehatan dan memerintahkan Pradamar Hasan dan Pratumar Agus yang ada di tempat tersebut untuk keluar ruangan kesehatan. Jadi di dalam itu sudah ada orang, 2 orang. Ada anggota. Di sini ada dan satgasnya. Orangnya ada? Yang di Zoom orangnya ada? Nah, itu yang berdiri. Itu orang yang di dalam ruangan. Baik, terima kasih, duduk. Karena ruangan tersebut akan dibersihkan oleh Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara. Kemudian pada pukul 13.04, jadi hanya sekitar 2 menit, Pradamar Hasan dan Pratumar Agus keluar dari ruang kesehatan. Kemudian pukul 13.06, hanya selang kurang lebih 2 menit, Pradamar Danu hendak memasuki ruangan kesehatan. Namun ruangan tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Pradamar Danu meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian selanjutnya pukul 13.07 terdengar suara letusan senjata 1 kali dari dalam ruangan kesehatan. Pada pukul 13.08, jadi hanya kurang lebih 1 menit, Serdamar Bagus Panutan mencoba melihat dari jendela karena pintunya dikunci. Mencoba melihat dari jendela, kemudian terlihat Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara sudah dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi tubuh bersandar pada dinding ruangan. Senjata SS2 varian 1 tersandar dengan posisi popor di atas paha sebelah kanan. Kemudian laras senjata SS2 varian 1 ini menyilang ke kiri, dari kanan ke kiri, ke atas dada, dan tangan kanan masih memegang pistol grip. Artinya dari paha geser ke sini, larasnya di sini. Ditempelkan. Kemudian pukul 13.10, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara dibawa oleh anggota kesehatan dengan menggunakan ratis. Bentar, yang ini sudah dibaca belum kan? Bersimbah darah sudah ya? Nah. Belum ya? Oh, saya ulangi yang lewat. Pada pukul 13.09, Prakamar Pasa dan Pratumar Agus mendobrak ruang kesehatan yang terkunci bersama Koptumar Rusmanto. Kemudian didapatkan Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara sudah dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi yang sudah disampaikan pada poin E tadi. Kemudian Serdamar Andika masuk ke ruangan kesehatan dan langsung mengamankan senjata. Kemudian diikuti KLS APM Hakim, Pradamar Hasan, Prakamar Pebriko, dan Letumar Aditya Warman yang langsung memberikan pertolongan pertama kepada Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara yang saat itu masih dalam keadaan hidup atau bernyawa. Jadi saat itu masih hidup. Kemudian segera dibawa pada pukul 13.10, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara dibawa oleh anggota kesehatan dengan menggunakan kendaraan taktis didampingi dan Satgas Letkol Alek Zulkarnaen yang sekarang ada di Zoom, Pasintel Satgas Letumar Andi Subagio. Kemudian pukul 15, saya ulangi, pukul 13.15, Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara tiba di RSUD DKI dan langsung mendapatkan penanganan medis oleh Dr. April, dokter jaga RSUD DKI. Mana Dr. April? Nah, Dr. April ada di sampingnya, itu kelihatan. Terima kasih Dr. April.
Kemudian pukul 13.38 dan Satgas kembali ke titik kuat Kotis DKI dengan menggunakan kendaraan taktis Kia. Kemudian pukul 13.42 dan Satgas melaporkan kejadian tersebut kepada satuan atas. Kemudian Wadan Satgas Mayor Marinir Haryono tiba di RSUD DKI untuk memonitor perkembangan kondisi Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara, dan pada pukul kurang lebih 14.00 waktu Indonesia Timur, Dr. April, dalam hal ini dokter jaga RSUD DKI, menyampaikan bahwa Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Betul ya Bu Dokter? Ya, terima kasih. Jadi apa yang sampaikan betul ya Dok? Kemudian, betul ya Dok? Iya betul Pak. Terima kasih. Kemudian jenazah dibawa ke Masjid At-Taqwa DKI Yahukimo dipimpin oleh Wadan Satgas, dalam hal ini Mayor Marinir Haryono, untuk melaksanakan tadi sebagaimana orang Islam. Di sini ada dimandikan, dikafani. Kemudian karena ini mau dibawa jauh, maka dilakukan formalin serta lain-lain yang sifatnya menurut medis dinyatakan penting. Ini yang memformalinnya, coba mungkin angkat tangan. Ya. Sama yang, ya, terima kasih. Mas siapa nih? Nama saya Yohanes Rijau. Baik. Perawat di UPI. Yang memandikan angkat tangan. Yang memandikan Pak siapa? Ya, sana. Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Baik, terima kasih. Karena di dalam pernyataan media yang disampaikan kakak almarhum, disampaikan di sana ada lebam-lebam di sebelah kiri, saya ulangi, bukan sebelah kiri, dekat mata, kemudian di lengan, di punggung. Nah, ada seperti sundutan rokok. Ini saya minta tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Mungkin saat memandikan bisa terlihat apa betul ada lebam-lebam di punggung, di belakang, kemudian di dekat mata, dan juga di tangan. Kalau lihat di foto saya, lihat tidak ada. Cuman sayangnya foto saya yang punggung tidak ada fotonya, karena memang niat kita tulus ikhlas untuk menolong jenazah secepatnya. Nah, ini sekarang saksi mata untuk menyampaikan, biar dari pihak keluarga jelas. Katanya pihak keluarga ingin seterang-terangnya. Jadi mohon saksi mata yang ada di lokasi sampaikan pada siang hari ini, tadi yang saya sampaikan, betul nggak ada lebam-lebam? Coba silakan dijawab Mas. Ya. Pada saat kami memandikan jenazah beliau, kami tidak melihat adanya seperti yang disebutkan tadi, seperti lebam dan bekas sundutan rokok. Baik, jadi tidak ada lebam, baik di kepala maupun di tangan maupun di punggung Pak ya? Betul? Tidak ada Pak. Tidak ada, baik. Yang kami lihat. Terima kasih. Bapak disumpah atas nama Tuhan Pak ya? Iya. Ya, terima kasih. Kemudian saya dapat informasi kemungkinan lebam ini diakibatkan karena proses yang 3 hari, pengaruh dari penyuntikan formalin. Nah, ini saya mungkin mohon keterangan dari Pak Dokter atau yang menangani ini. Dimungkinkan dari situ, gimana? Bisa diberikan keterangan Dok? Iya, terima kasih Bapak. Jadi memang saya juga salah satu yang masuk ke ruangan pada saat Dr. Eko mendapatkan tindakan, dan pada saat saya ada di dalam ruangan tindakan, posisi memang baju Dr. Eko memang sudah terbuka, tapi celana memang masih terpakai gitu. Nah, sejauh yang saya lihat, memang bukan saya yang menangani pada saat itu, tetapi karena saya cukup dekat dengan Dr. Eko dan memang saya datang di sana melihat kondisi Dr. Eko, dan yang saya lihat memang tidak ada lebam dari tampak yang di depan, gitu. Jadi sama sekali tidak ada lebam. Tangan pun ini bersih, tidak ada lebam apa-apa. Semua yang saya lihat itu badannya Dr. Eko apapun bersih, seperti itu. Nah, untuk memang yang kondisi yang ada di belakang, memang kami tidak melihat, karena memang kami tidak terpikir untuk bahwa apakah memang akan ada lebam atau apa, memang kami tidak melihat.
seperti itu. Ya kami hanya fokus pada pemeriksaan yang ada di depan, seperti itu. Nah, untuk kemungkinan lebam mayat, karena memang ini prosesnya sudah sejak tanggal 27, mungkin sampai di Medan kalau nggak salah tanggal 29. Nah, proses ini memang sudah berjalan, seperti itu. Jadi, lebam akan muncul. Karena posisi dalam kondisi Dr. Eko tidur telentang, seperti itu. Nah, untuk Pak Mantri Anies atau Pak Mantri yang melakukan formalin, mungkin saya sampaikan bahwa yang bersangkutan juga bisa menjawab di lokasi mana saja dilakukan penyuntikan formalin. Terima kasih dok. Nah silakan yang memandikan mungkin bisa menyampaikan segamblang-gamblangnya atau sejelas-jelasnya mas, silakan. Ya? Oh formalin dulu silakan, silakan. Monggo, yang formalin dulu silakan. Sorry untuk memberikan. Agak keras sedikit mas. Formalinnya, untuk proses formalinnya, sempat saya cari urat untuk melakukan formalin, jadi saya sempat diganti dengan tangan kiri sama dengan tangan kanan. Jadi kan saya lakukan formalin. Dan untuk tubuh-tubuh yang bagian lain saya tidak sempat buka sinyal karena saya sudah kasih tahu sama Pak Haji mereka. Saya cuma izin di bagian tangan saja. Kalau bagian kaki, kepala saya tidak. Itu waktu Pak Seta suntik formalin itu sudah ditapani memang. Jadi cuma yang saya bisa sepakan itu cuma di beliau punya tangan kanan sama tangan kiri di bagian lengan dengan tangan kanan sama tangan kiri. Lipatan siku. Ya terima kasih. Mungkin yang memandikan bisa menyampaikan. Silakan Pak yang memandikan. Buat kami yang memandikan melihat bagian belakang dengan bagian depan, tapi kami tidak melihat adanya seperti yang disebutkan tadi, seperti bekas lebam dengan yang lain-lain itu tidak ada bekas luka. Karena kami yang memandikan, jadi tubuh itu kita balik dari bagian belakang, kemudian bagian depan, dan yang kami lihat tidak ada tanda-tanda itu. Kebetulan saya sendiri juga yang melepaskan celana beliau sebelum dimandikan, jadi pada saat itu tidak ada tanda-tanda itu yang kami lihat. Mungkin itu saja. Baik Pak, terima kasih. Mohon sekali lagi Pak, nama jelas Bapak Pak, diulangi nama jelasnya. Nama saya Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Ya. Sehari-harinya sebagai apa Pak? Saya guru ASN di SD Negeri 1 DKI. Guru ASN. Baik Iya. Pak, saya selaku Komandan Korps Marinir menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang luar biasa kepada Bapak sudah memberikan keterangan atau penjelasan sejujur-jujurnya apa adanya bahwa di tubuh korban tidak ada sedikit pun luka lebam sebagaimana yang disampaikan oleh kakak almarhum, dalam hal ini Pak Dedi. Bapak yang memandikan melihat langsung bahwa di kepala, di tangan, di badan, di kaki, di belakang tidak ada luka lebam. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin nanti pihak keluarga biar jelas, karena foto yang difotokan pihak keluarga ini sudah 3 hari. Foto sebelum itu saat proses pemandian sama sekali tidak ada lebam. Terima kasih Pak.